Anda tahu Suzuki? Ya, ini adalah salah satu perusahaan otomotif Jepang yang namanya cukup besar di Indonesia dan dunia. Yang jumlah penjualannya di Indonesia saat ini udah bener-bener mengenaskan banget untuk yang divisi motornya. Buat kalian yang masih bertanya-tanya, apa sih penyebab sebuah pabrikan otomotif raksasa asal Jepang ini nasibnya sangat mengenaskan sekali di Indonesia? Tanpa banyak basa-basi, putar intronya dan simak videonya. Di Indonesia, sejak dulu, motor-motor buatan Suzuki ini terkenal banget dengan kualitasnya yang nggak main-main. Ini sebenarnya yang paling disukain konsumen. Tapi masalahnya adalah, kualitas spare part yang bagus tadi mau nggak mau harus dibarengin dengan harganya yang sangat mahal saat itu. Ini nih, satu-satunya alasan yang bikin banyak banget warga Indo mikir 1000 kali buat beli motor Suzuki. Sebenarnya sih alasan spare part Suzuki mahal bukan hanya karena kualitasnya doang yang bagus. Pengaruh besarnya adalah dikarenakan spare partnya juga saat itu masih harus diimpor dari Jepang. Jadinya kan ya mau nggak mau harganya pasti melonjak naik. Beda banget sama produk-produk Suzuki terbaru saat ini yang spare partnya sudah banyak yang diproduksi secara lokal di Indonesia. Alhasil harganya pun pastinya jadi jauh lebih terjangkau tanpa adanya pemangkasan kualitas. Nah, yang bikin saya kesel, dikarenakan dulu Suzuki menjual spare part dengan harga yang cukup fantastis dibanding kompetitor. Alhasil, 99% orang di Indonesia udah terdoktrin dengan kata-kata bahwa spare part Suzuki itu mahal. Padahal nyatanya mah produk Suzuki terbaru, harga partnya udah bisa bersaing dengan merek Jepang lain, kecuali Kawasaki. Cuman ya mau gimana lagi, kalimat tersebut udah meluas dan mendarah daging di sebagian besar rakyat Indo. Jadinya ya alhasil produknya jadi jarang ada yang minat dan harga secondnya otomatis jadi anjlok. Desain motor jadulnya Suzuki yang keluar di tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu bener-bener cakep banget. Kayak contohnya Shogun dan Satria yang jadi primadona banget saat itu. Beda banget sama desain Suzuki zaman sekarang yang terbilang biasa aja. Bahkan sampai ada yang nyeleneh banget. Contohnya yaitu Avenis 125 sama Gixxer SF 250. Motor yang desainnya super duper nyeleneh bagi selera warga Indonesia. Jadinya wajar aja kalau Suzuki jadi langganan hujat abis-abisan soal desain. Karena desainnya juga bisa dibilang bener-bener absurd dan sangat abstrak. Dan random banget. Please dong diubah desainnya. Jangan makin kesini makin nyeleneh. Ayo dong comeback lagi, kayak pas zamannya Shogun dan Satria di awal tahun 2000-an. Yang secara desain serta penjualannya sangat bagus. Warga Indo masih banyak loh yang belum punya motor. Semoga aja video ini dinotis sama pihak Suzuki Jepang sekalian. Siapa tahu desainnya makin kesini makin bagus, kayak desain GSX S1000 yang mulai berubah jadi lebih mirip KTM. Maksudnya berubah jadi lebih baik. Mimin jadi sedih nih. Soalnya produk-produk Suzuki zaman sekarang nggak ada yang bisa bersaing di Indonesia. Apalagi pas tahu kabar bahwa Suzuki bakal masukin Avenis 125. Apa coba yang ada di benak Suzuki ketika masukin Avenis 125? Desainnya aja sangat amat nyeleneh untuk selera warga Indonesia. Dan pihak Suzuki Indonesia juga pasti tahu soal itu. Spek keseluruhannya juga biasa aja. Apalagi yang mau dibanggain coba? Bener-bener paket komplit banget untuk dihujat. Dan kalian tahu apa nasibnya? Ya, nasibnya sudah pasti sangat menyedihkan. Manaan harganya juga tergolong over untuk skutik 125cc, dikarenakan statusnya yang CBU.
Yang masih bikin saya penasaran, kenapa sih Suzuki Jepang nggak mau ikutin permintaan pasar Indonesia? Padahal peminat sepeda motor di Indonesia tergolong tinggi loh. Kayak misalkan sekarang kan lagi zamannya Vespa Matic di Indonesia. Kenapa nggak masukin Saluto? Atau kenapa nggak coba refresh desain GSX 150? Toh biaya development facelift desain kan nggak segede bikin mesin baru atau motor all new. Atau minimal update fitur dan teknologinya aja dah. Padahal kan udah jelas market Indonesia itu gede banget di kelas sport 150cc. Apalagi versi Matic-nya. Ladisnya kebangetan. Bahkan untuk kelas sport 250cc 2 silinder juga lumayan gede marketnya. Nah, untuk kelas Matic 110cc, untungnya Suzuki udah punya lawan yang lumayan sepadan untuk melawan Honda Beat sebagai pemimpin pasar, yaitu Suzuki NX2 yang penjualannya lumayan bagus di Indonesia. Karena masih tertolong dengan desain yang menurut saya sih jadi satu-satunya motor Suzuki terbaru yang desainnya masih sangat bisa diterima oleh sebagian besar warga Indo. Walaupun ya secara fitur si Suzuki NX2 ini ketinggalan 1000 tahun dibanding Beat. Tapi soal desain dan mesin sih nggak mengecewakan. Tinggal nunggu update terbarunya aja nih. Minimal facelift lah ya, biar penjualannya agak meningkat lagi. Kalau desainnya mau ngikutin pasar sih saya jamin Honda pasti langsung ketar-ketir. Gimana? Jadi sekarang udah tahu kan apa alasan harga second Suzuki anjlok dan motornya gak diminatin sama sekali oleh sebagian besar warga Indo? Jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.